Ini cukup untuk berapa ekor mas ini mas? Ini kalau full bisa 10 ekor. 10 ekor ini. Ya. Tapi di sini saya isi 8 supaya dia kalau makan bisa nggak rebutan. Artinya masih ada space untuk dia makan ke kanan ke kiri, dia space buat aktivitas, buat kejar-kejaran kayak gitu. Berarti ini bahannya pakai apa mas ini mas? Bahannya ini sebetulnya kita hasil dari kebun sendiri mas. Kebun sendiri. Wow, hemat kabeh, pinter ya jenengan Mas Andi. Kayunya nebang sendiri dari Nebang sendiri. pohon, bambunya juga nebang sendiri. Kita buat sekedarnya, yang penting usahanya jalan. Iya. Ya. Nah teman-teman, kita akan langsung menemui pemiliknya ya. Ini pemiliknya sungguh luar biasa, seorang anak muda ya, dan sangat inspiratif ya. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam mas Kris. Oh luar biasa. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Pripun kabaripun? Alhamdulillah. Wah luar biasa. Maaf mengganggu ya mas ini. Santai. Perkenalan, namanya sinten mas? Ya. Perkenalkan, nama saya Andi dari Si Gading Farm Magelang. Ini kegiatannya apa mas nih sore ini mas? Ini kita agendanya memberi makan domba-domba kita. Untuk di sini ada domba breeding. Untuk sore ini kita kasih makan sumber serat yaitu pakai hijauan. Hijauan. Ya. Nah Mas Andi, mohon izin untuk mereview kandang yang istimewa ini, luar biasa ini Mas. Sangat istimewa loh Mas. Ini jenis dombanya apa Mas ini Mas? Ini jenis dombanya domba ekor tipis. Ekor tipis ya Mas. Iya. Kisaran umur berapa Mas ini yang ini Mas? Ini umur 1 tahun lebih, udah koel semua. Koel semua ini Mas. Jadi memang kita siapkan khusus buat kurban tahun ini, tahun 2023 ini. Jadi memang khusus disiapkan untuk kurban. Nah ini kan secara materi mungkin pembuatannya hemat ya Mas. Hemat banget. Tapi memang sudah bisa berguna untuk menghasilkan profit ya Mas. Iya. Mungkin ukurannya berapa Mas ini Mas? Untuk kandang ini ukurannya kurang lebih ada 4 meter kali, mungkin ini 2 meter lebarnya, panjangnya 4 meter. Ini cukup untuk berapa ekor Mas ini Mas? Ini kalau full bisa 10 ekor. 10 ekor ini. Ya. Tapi di sini saya isi 8 supaya dia kalau makan bisa nggak rebutan. Artinya masih ada space untuk dia makan ke kanan ke kiri, dia space buat aktivitas, buat kejar-kejaran kayak gitu. Berarti ini bahannya pakai apa Mas ini Mas? Bahannya ini sebetulnya kita hasil dari kebun sendiri mas. Kebun sendiri. Wow, hemat kabeh, pinter ya jenengan Mas Andi. Kayunya nebang sendiri dari Nebang sendiri. pohon, bambunya juga nebang sendiri. Kita buat sekedarnya, yang penting usahanya jalan. Iya, luar biasa. Oke Mas. Oke Mas. Berarti yang ini khusus untuk kandang apa Mas ini? Untuk kandang kurban. Kurban ya Mas, Oke. kurban. Nah ini bedanya apa Mas? Ini kelihatan pakannya yang samping di sana itu kering ya Mas? Ya. Jadi yang di sebelah sana nanti kita lihat di sana itu domba penggemukan mas. Penggemukan ya? Ya, domba penggemukan. Jadi pakannya fokus pakan kering. Pakan kering ya Mas? Pakan kering itu sumber seratnya pakai kangkung kering dan Ya. juga pakan penguatnya pakai konsentrat yang saya campur sendiri. Karena memang untuk mengejar bobot badan, pertumbuhan bobot badannya itu bisa optimal. Pemeliharaan bisa ditargetkan 2 bulan. Berarti yang ini juga pakai pakan hijauan ya Mas? Yang ini breeding mas. Jadi, Breeding ya? Jadi ini betina-betina produktif kita. Iya. Semuanya pakai hijauan. Tetap masih pakai konsentrat, tapi konsentratnya pagi aja kayak gitu. Nah, Untuk kalau menguatkan. boleh tahu Mas, Oke. modal kan misalnya pemula. Mohon maaf ya, Boleh. kalau boleh share mungkin sebagai pembelajaran bagi para pemula. Siap. Tidak harus dengan kandang yang mewah luar biasa, Oke. biaya yang sangat mahal ya. Jenengan ini kira-kira pakai budget berapa dulu Mas nih? Iya. Awal mulanya itu kita mulai dari kecil dulu mas. Jadi Iya. mulanya itu kita breeding dulu. Dulu waktu itu kandangnya masih kecil. Ini kandang pertama kita mas. Iya. Sebenarnya. Oh iya. Kandang pertama kita dulu kita isi betina-betina produktif, terus dikawinkan. Kita mulai dari dulu totalnya 14 betina. Di sini 14 betina, kita beli betina bunting,
terus lahir kita jual babon anak. Iya. Terus habis itu mulai dari situ terkumpul, terus memang ada tambahan modal sendiri, kita nambahkan modal, mulai nambah kandang seluas ini, seperti itu. Nah, untuk keseluruhan pembuatan kandang ini karena kayu sama bambunya tadi nebang sendiri ya, luar biasa Mas. Nebang sendiri itu totalnya sama pondasi dan lain sebagainya cor itu nggak sampai 15, sekitar 10 sampai 15. Nah, Mas Andi, kalau di sini peternakan ini, terutama di breeding ini, pemberian pakannya berapa kali dalam sehari, Mas? Oke, untuk pemberian pakan kita lakukan 4 kali sehari, Mas. 4 kali toh, Mas? 4 kali. Pagi sekitar jam 7, siang sekitar jam 12, sore seperti ini sekitar jam 3, nanti malam setelah isya sekitar jam 7-an. Pakannya sendiri itu kalau pagi itu sekali konsentrat, Mas, karena bagaimanapun kita butuh pakan penguat kayak gitu, pakan penguat supaya bisa memperkuat, memenuhi kebutuhan nutrisinya. Setelah pagi itu nanti sampai malam full pakai hijauan kayak gitu. Terus di sini untuk breedingnya itu kita gunakan metode flashing. Jadi flashing itu adalah metode untuk memperbaiki atau mengoptimalkan saluran reproduksi ternak sebelum dikawinkan, seperti itu, Mas. Jadi kita gunakan pakan berkualitas tinggi. Ketika dia sebelum dikawinkan kita jor, istilah orang Jawa itu kita perkuat dengan pakan berkualitas tinggi. Biasanya kita gunakan pakan kering, itu cukup kita lakukan selama 1 bulan sebelum dia dikawinkan. Nah, setelah itu dia dikawinkan, kondisi reproduksi dalam tubuhnya itu udah fit, udah bagus karena disuplai dengan nutrisi yang bagus tadi. Nah, itu nanti ketika dia dikawinkan kemungkinan hasil jadinya itu lebih bagus karena birahinya jadi normal, tulangnya juga kuat. Kemudian dia nanti ketika mengandung fetusnya itu atau cempenya di dalam tubuhnya itu dia bisa optimal kayak gitu. Teman-teman subscriber penonton YouTube Cap Farming, sekarang kita ada di kandang fattening si Gading Farm. Yang ini ya, Mas? Untuk fattening ya? Ini fattening. Di fattening 1, 2, 3 itu semuanya fattening. Ini berapa itu, Bu? Satu ini koloni ini berapa? Satu ini? Koloni ini antara 8 sampai 10 ekor. 10 ekor ya, Mas? Ya. Bisa lebih disesuaikan dengan ukurannya, tergantung ukuran dari dombanya itu sendiri. Dengan prinsip ketika mereka makan tidak ada yang antri, ketika mereka ingin rebahan tidak ada yang berdiri. Berarti kita bisa memulai berapa ekor, Mas, kalau untuk pemula, Mas? Untuk pemula jangan berpatokan dari yang genun sewu nggih. Jangan berpatokan dari jumlah berapa yang ingin kita mulai, tapi dari sejauh apa yang bisa kita jangkau untuk kita mulai, di situ kita mulai. Luar biasa. Kita bisa mulai menjangkau misalnya 5 ekor dulu, ya udah sikat 5 ekor. Kita bisa, alhamdulillah tanahnya bapak kena apa namanya perluasan jalan tol, dapat uang banyak, mau banyak boleh silahkan. Tapi saran saya jangan kaget, artinya jangan terlalu bersemangat mengeluarkan modal yang tinggi sementara kita sendiri belum menguasai di bidang itu. Lebih baik pelan-pelan berangkat dari bawah, nanti insya Allah kalau udah dikuasai perkembangannya lebih gampang. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Mas. Pemberian pakan terutama diberi untuk nutrisi ya, untuk penggemukan apa, Mas? Oke. Untuk penggemukan itu pada prinsipnya kita harus tahu, Mas, domba ini diciptakan Tuhan itu sumber pakannya adalah rumput. Lah, rumput itu kita harus tahu rumput itu fungsinya apa. Rumput itu fungsinya sebagai serat, sumber serat. Jadi pada prinsipnya pakan domba itu yang paling penting itu adalah serat terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengetahui kalau serat yang paling penting, kita cari apa yang menguatkan supaya dia ini cepat gemuk, baru ke situ. Kalau seratnya nggak diperhatikan, kita ngasih seratnya asal, bisa berefek ke dombanya. Kalau kekurangan serat bisa kembung.
Kalau kebanyakan serat, nanti penyerapannya tidak optimal karena pencernaan serat lebih lama. Nah, baru setelah kita paham serat itu penting, kita cari apa yang bisa menguatkan. Nah, yang bisa menguatkan adalah konsentrat. Konsentrat itu bisa kita mix sendiri, kita bisa campur sendiri. Literatur di internet juga sudah banyak. Sekarang kan YouTube di mana-mana. Betul, Mas. Cap farming juga udah memberikan banyak ilmu. Nah, nanti bisa lihat-lihat di situ bahan pakan apa aja yang sekiranya bisa memperkuat pertumbuhan. Di sini kita pakai, saya share nggak apa-apa, saya terbuka aja kepada subscriber, khusus subscriber Cap Farming. Di sini bahan yang kita pakai itu bahan utamanya adalah jagung. Bahan berikutnya itu jagung. Selain jagung itu ada polar, ada bekatul, ada DDGS, ada CGF, kemudian ada ampas kedelai, kemudian kangkung kering itu sendiri sebagai super serat. Setelah itu kita pakai bungkil kelapa sawit, bungkil kopra, sama bungkil kacang kedelai, sama premix. Luar biasa bocorannya, Mas. Oke, sungguh sangat luar biasa, Mas Andi. Kita bisa sharing-sharing. Nah, bagi teman-teman yang mau mampir tempat jenengan dan mau ya paling enggak suan tempat jenengan belajar, boleh ora, Mas? Boleh, Mas, silahkan. Buat teman-teman yang kebetulan lewat di daerah sekitar Magelang, bisa mampir dulu ke Si Gading Farm. Silahkan nanti diklik di Google Si Gading Farm, nanti akan keluar sendiri webnya, ngikutin jalan, nanti insya Allah sampai ke sini. Yes, Dari mantap. pengalaman teman-teman yang main ke sini tuh, sekali klik Si Gading Farm nggak pernah nyasar. Oh iya, nomor HP ini piro, Mas? Oh iya, nomor HP mungkin bisa dicatat 0895 3865 27597. Ada 13 digit. Oke, mantap, Mas Andi. Semoga usahanya ternak ini semakin hari semakin maju, berkembang. Tahun depan lebih luas nih ya, saya doakan. Oke, terima kasih Mas Andi yang sudah menerima saya tempat ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Oke. Teman-teman, terima kasih yang sudah nonton di channel Cap Farming. Semoga teman-teman yang nonton bisa terinspirasi, dan monggo yang mau mampir tempat Mas Andi bisa belajar tempat ini. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel Cap Farming. Semoga channel ini bermanfaat buat Anda semuanya. Salam sukses, salam seduluran, sak lawase. Matur nuwun, Mas Andi. Siap, matur nuwun, Mas Kris.